Pada Jumat 9 Mei 2025, kelompok 2 melakukan perjalanan menuju sebuah tempat yang menyimpan jejak sejarah dan kearifan lokal. Kampung 9 atau dalam penyebutan masyarakat adat, Kampung Salapan. Sesuai dengan sebutannya Kampung 9, kampung ini hanya diperkenankan untuk mendirikan 9 rumah dan 9 keluarga. Terdapat sebuah mitos yang mengatakan akan terjadinya musibah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Menjelang maghrib, kami tiba berempat dan memutuskan untuk bermalam. Bukan sekedar menginap, melainkan kami hadir dengan niat untuk mengamati, merasakan dan menyelami kehidupan serta nilai budaya yang mengakar kuat di kampung ini. Rumah Bapak Ito Warsito yang juga selaku penanggung jawab Kampung Salapan menjadi tempat kami bermalam dan memulai pengamatan budaya. Di malam yang sama, kami dipertemukan dengan Wakil Ketua Adat Kampung Salapan, Pak Taslim. Beliau memberikan kesempatan langka kepada kami untuk melihat dan menyentuh secara langsung sebuah peninggalan sejarah yang dipercaya berasal dari abad kedua. Ternyata tuh bata itu di tengah-tengah sawah itu ketika lagi dikeruk lah buat air masuk lagi air sawah gitu kan, ketemu ini terus banyak kan ya kalau datang lagi buat gitu, ngerti ini. Cuman ini kan waktu penggalian dari orang arkeolog gitu kan, emang bener ada keberadaan itu lurus panjang gitu kan sebagai fondasi gitu kan. Iya Gitu. Cuman bener itu keberadaannya udah urut lagi karena kan itu tanah milik gitu kan. Orang kan gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini dari bajunya sendiri dari zaman 2009 juga Pak? Iya, kan ini hasil komunikasi ya kan, orang dulu kan pada pintar-pintar kan gitu. Pak. Jadi kan komunikasinya nggak seperti kita ngobrol kan gitu. Tapi kan Terbatin ya? ya mungkin ada tahu lah kan. Iya. Bahwa harus pakainya gimana kan, mungkin nanya kan ke sana gimana kan gitu, harus berpakaian seperti ini, warnanya ini, jadi nggak asal-asalan ya gitu. Nah seperti ini. Sekitar pukul 11 hingga pukul 1 malam, kami mengikuti sebuah tradisi adat atau ritual yang biasa dikenal dengan sebutan ngabung bang. Tradisi ini rutin dilakukan hanya saat Jumat malam. Ngabung bang Ya. Ngabung bang. Boleh nggak sih Pak ceritain sedikit ngabung bang itu sebenarnya tentang apa sih? Di Kampung Salapan ini rutin juga kita laksanakan itu seminggu sekali, yang dilakukan setiap Jumat malam itu di sini. Terus mungkin kenapa ini tuh masih dipertahankan seperti ini, karena kami melihat itu banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Di antaranya ya nomor satunya silaturahmi ya, kalau kita terjalin itu yang pertama ya. Yang kedua barangkali di antara kita banyak permasalahan yang namanya manusia kan dalam pasti itu. Dengan kita ngobrol bersama barangkali aja akan ada jalan keluar. Kalau dari segi pemerintahannya, kalau malam itu hitung ronda juga. Barangkali ada yang punya niat jahat, mungkin mikir-mikir dulu kalau orangnya pada melek mah seperti itu kan. Nah, kalau tengah malam seperti yang semalam dilihat, kita berdoa bersama ya. Berdoa bersama, mendoakan para almarhumah yang sudah pada nggak ada. Terus ya disambung lagi dengan bacaan sholawat ya. Intinya ya nomor satu ya pesan hidup juga. Keesokan paginya, suasana kampung perlahan hidup. Sebagian besar warga terlihat memulai hari dengan menghabiskan paginya di sawah, menyatukan kehidupan dengan alam. Ini kalau mau pedas bisa tambah saus atau chili oil aja. Menjelang siang, sebelum berpamitan pulang, kami berkesempatan mewawancarai Pak Ito selaku Ketua Kampung Adat Salapan. Beliau menjelaskan tentang kampung yang telah kami amati semalam. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai sedikit tentang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ito Warsito. Kebetulan saya itu mewakili warga sini untuk menjelaskan tentang apa aja yang ada di Kampung Salapan ini.
seperti itu. Saya izin tanya Pak, untuk rutinitas sehari-hari warga di sini itu biasanya ngapain aja sih Pak? Pada umumnya warga yang lain sama, karena rutinitas di sini sebenarnya mereka itu mayoritasnya sebagai buruh tani kalau di sini. Jadi mereka bekerjanya di luar dari kampung ini ya Pak? Ada sekitar kampung ini, Oh, ada yang di juga yang sini. di luar seperti itu. Tiba saatnya Pak Ito kembali menunjukkan batu peninggalan sejarah yang telah kami amati sebelumnya. Kalau di Candi Jiwa kan kalau misalkan dari Pak Bapak Tasya kemarin bilang itu dari abad ketiga dan keempat. Berarti ini lebih dulu ya Pak ya? Diperkirakan usianya itu antara abad kedua atau abad ketiga. Itu menurut ahli. Karena memang sawahnya itu hak milik, dulu kembali biasa ditanamin lagi ya. Iya. Nah, berselang 1 tahun itu langsung dari Arkenas datang. Dalam posisi udah rata kembali ya berarti ya. Karena memang penelitian butuh pembuktian, digali kembali. Bener nggak sih ada gitu kan? Ternyata yang masih banyak tempatnya, masih banyak gitu. Yang kebetulan yang digali itu 1 meter ke bawah, itu masih ada. Nggak tahu berapa meter ke bawah ya. Jadi nggak sampai semuanya nggak gitu kan, hanya sebatas pembuktian lah seperti itu. Nah setelah itu beliau-beliau ini menjelaskan suatu rumus bahwa kalau memang di sana sebuah kerajaan atau candi, biasanya beberapa ratus meter ke utara itu pasti akan ada yang namanya kampung adat. Seperti itu. Kebetulan jatuhnya tuh ke kampung ini gitu loh. Nah, Ini utara. adatnya. Ya, Utara penemuan dari di arah selatan penemuan. ya, dari penemuan gitu. Harapan Bapak ke generasi yang akan datang pada kampung Sumedang itu apa sih Pak? Dan mudah-mudahan ini akan jadi kemaslahatan yang banyak itu aja mas. Harapan Bapak seperti itu. Mari kita jadikan ini suatu sejarah dan kita lestarikan bersama sebagai warisan budaya nenek moyang kita dulu. Dari Kampung Salapan, kami membawa pulang bukan hanya catatan, tetapi juga pengalaman, pemahaman, dan rasa hormat baru terhadap budaya yang hidup dan menghidupkan.